Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang pengantar dari fungsi eksponen, di mana di sana kita bisa melihat kaitan antara pola penyebaran dari wabah COVID-19 dengan matematika. Ternyata pola penyebarannya di situ kita bisa melihat bahwa berkaitan dengan sebuah fungsi matematika, yaitu fungsi eksponen. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang materi eksponen atau biasanya kita lebih mengenal dengan istilah pangkat. Oke, pada hari ini yang akan kita pelajari yang pertama tentang definisi pangkat dan beberapa sifat sederhana dari pangkat. Oke, kita lihat dulu sekarang definisi pangkat. Jadi apa yang dimaksud dengan pangkat? Dalam matematika itu ada beberapa operasi yang sebenarnya berawal dari penyederhanaan penulisan. Kita mengenal ada operasi kali. Operasi kali misalkan begini, 5 dikalikan dengan 3. Nah, ini sebenarnya merupakan penyingkatan dari penulisan penjumlahan yang berulang. 5 kali 3 artinya 5 kali berulang angka 3-nya. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Jadi untuk mengefisienkan penulisan seperti ini, kita harus menuliskan angka 3-nya secara berulang sebanyak 5 kali, maka akan lebih sederhana ketika kita menuliskannya menjadi 5 kali 3. Nah, hampir sama dengan itu, untuk pangkat juga sama, cuman bukan penjumlahan berulang, tetapi perkalian berulang. Misalkan kita punya operasi perkalian berulang begini. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Perkalian berulang angka 3 sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat penulisannya kita bisa menuliskan dengan 3 dipangkatkan dengan 5. Jadi 3 menunjukkan berapa kali dia angka berapa yang berulangnya, sementara angka 5 berapa kali si angka tersebut berulang. Ya. Nah, kalau misalkan secara umum kita punya A dikalikan dengan A dan seterusnya misalkan sebanyak 100 kali. Jadi A-nya ada 100 faktor. 100 faktor, maka ini bisa kita persingkat penulisannya dengan A dipangkatkan dengan 100. Nah, sehingga bentuk umum dari fungsi eksponen, misalkan kita punya ini, A dikalikan dengan A, dikalikan dengan A, dan seterusnya, kalikan dengan A, terakhir kali, ternyata sebanyak N faktor, ada N buah A-nya, maka ini bisa kita tuliskan sebagai A pangkat N. Nah, notasi A pangkat N, jadi A pangkat N misalkan sama dengan B. Ini bentuk umum dari pangkat. Bilangan A-nya selanjutnya kita sebut dengan bilangan pokok pangkat. Sementara bilangan pokok pangkat, sementara N-nya disebut dengan bilangan pangkat. Bilangan pangkat. Sementara B-nya kita sebut dengan hasil pangkat. Hasil pangkat. Oke. Nah, misalkan ya, kita ambil contoh. Kita ambil contoh. 2 pangkat 3 itu kalau kita definisikan seperti definisi yang tadi, berarti 2 dikali 2 dikalikan dengan 2. Ya, nilainya berarti sama dengan 8. Nah, angka 2 yang ini
disebut dengan bilangan pokok pangkat. Sementara 3 ini kita sebut dengan bilangan pangkatnya, dan angka 8 kita sebut dengan hasil pangkatnya. Baiklah, sampai sini ada pertanyaan.